Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab melalui firman Tuhan juga kita akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita, menjadi sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan terus akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami, atas segala rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pemeliharaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dan renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 8 ayat 13. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Seorang perwira, hambanya sakit dan dia menjumpai Yesus supaya Yesus menyembuhkan hambanya ini. Ketika Yesus mau datang ke rumahnya, justru perwira ini melarangnya dan mengatakan bahwa nggak layak menerima engkau. Katakan sepatah kata saja. Nah, jadi sebuah iman yang luar biasa. Ya, perwira ini percaya bahwa Yesus perkataannya berkuasa. Ya, tidak harus datang ke rumahnya. Perkataan sepatah kata saja dari Tuhan itu berkuasa. Dan perkataan Yesus ini membawa mujizat. Nah, ini satu iman yang luar biasa dari seorang perwira ini. Dan betul Yesus akhirnya berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Nah, setelah itu betul yang terjadi bahwa hambanya itu menjadi sembuh. Ya, jadi yang dipercaya ini bisa menjadi kenyataan. Kemarin kita bicara tentang ketakutan, tentang kecemasan. Nah, justru yang ditakutkan, yang dicemaskan itu seringkali yang terjadi. Kenapa? Karena tanpa sadar kita sedang mempercayai yang buruk itu. Nah, karena itu mari percayai Tuhan Yesus. Percayai apa kata firman Tuhan. Jangan percayai dunia dengan segala macam tipu dayanya. Nah, kalau kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati, maka ini berlaku atas hidup kita. Jadi kepadamu seperti yang engkau percaya. Yuk, percaya yang baik supaya itu juga terjadi atas hidup kita. Memang tidak mudah kalau bicara tentang iman. Karena seringkali dipengaruhi oleh pikiran. Ini nggak masuk akal. Ini rasanya nggak mungkin. Nah, itulah akhirnya membuat iman jadi goyah. Ya, coba kita lihat firman Tuhan lagi dalam Markus 9 ayat 23 dan 24. Saya bacakan ya. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Kisah yang unik. Seorang ayah yang anaknya sakit, waktu itu dia minta, "Tuhan jika engkau dapat." Jika engkau dapat, seakan-akan ada keraguan. Yesus bisa dapat, bisa tidak gitu loh. Tapi Yesus berkata, "Katamu jika engkau dapat," gitu loh. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini asal percaya, asal ada iman, maka tidak ada yang mustahil sekalipun gak masuk akal. Jadi Bapak ini mendasarkan segala sesuatu dengan pikirannya. Wah, nih bisa iya, bisa tidak. Masuk akal atau tidak, seringkali gitu. Tapi Yesus berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, lalu ayah anak ini menyadari, mungkin salah omong ini. Langsung dia meralat, lalu dia berteriak, "Aku percaya."
Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bingung lagi dia. Sudah ngomong aku percaya, masih berkata tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya apa? Bahwa Bapak ini percaya, tapi imannya kurang. Ya, tolonglah aku yang kurang beriman ini, tolonglah aku yang kurang percaya ini ya. Ada beberapa terjemahan seperti itu ya. Jadi Bapak ini sebetulnya sangat berharap mukjizat, tetapi seringkali karena dia juga melihat sesuatu berdasarkan ya cara berpikir manusia yang tidak kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan bisa lakukan. Sehingga yang terjadi dia kurang percaya, sehingga Tuhan menegur. Katamu jika engkau dapat gitu loh. Ya jelas dapat, jelas sangat bisa. Yesus Maha Kuasa. Ya, karena iman yang kurang inilah ya beruntung bahwa Tuhan Yesus waktu itu menegur, mengingatkan ya sehingga akhirnya tetap saja terjadi mujizat atas anak dari ayah ini. Jemaat dikasih Tuhan, ayo jaga hati kita untuk kita percaya kepada Tuhan, percaya pada firman Tuhan, dan selalu percaya kepada hal-hal yang baik. Ya, kemarin kita singgung tentang percaya kepada yang negatif itu tanda kutip seperti beriman tapi iman yang negatif. Nah, itu pun bisa terjadi ya, hal yang buruk kalau kita ketakutan, kekhawatiran itu kan sesungguhnya mempercayai yang buruk dan itu bisa terjadi. Nah, sebaliknya hari ini ayo belajar kita percayai apa yang dikatakan Tuhan Yesus, percayai apa kata firman Tuhan, percayai hal-hal yang baik yang kita akan alami karena kita percaya firman Tuhan kebenaran ya. Jadi tidak butuh dibela, kebenaran itu pasti akan menyatakan dirinya, kebenaran itu pasti akan terjadi sekalipun seringkali juga tidak masuk di akal. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Asal engkau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka tidak ada yang mustahil. Mujizat bisa terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara saudara yang sedang bergumul dengan permasalahan, sudah berdoa tapi kadang-kadang timbul keraguan, tapi bisa enggak ya, sembuh enggak ya, bisa mengalami pertolongan enggak ya, buang keraguanmu, mulai percaya Tuhan dengan segenap hati, dan lihatlah apa yang terjadi. Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa iman atau percaya itulah yang menggerakkan kuasa Allah. Ketika Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya, maka sesungguhnya mujizat pasti terjadi. Kalau kami mempercayai akan firman-Mu, kami percaya kuasa firman-Mu akan nyata atas hidup kami. Kalau kami mempercayai akan segala hal yang baik, biarlah itu juga terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa melakukan ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.